Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman walhiqna bi 'ibadikas shalihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla rahmataka narju. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وجعلنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب وجنبنا الزلل. اللهم افتح علينا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعظمه وشرفه وكرمه. اللهم إنا تبر من حولي وقوتي لا حولك وقوتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Salah nih kitabnya nih, juz 3. Raditu billahi rabba bil islami dina bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasulah. Bisanadil muttasil ilal musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumi fid darin wa bi'ulumikum amin. Hadis keberapa? 108. Ar-rabi' ashar an sayyidina Abi Safwan Abdullah bin Busrin al-Aslami radhiyallahu anhu qala. Coba matiin mic yang satu deh, cabut. Mic yang kecil cabut coba. Bukan ada yang gitu dong. Nih, ini kan nyambung nih. Nah, cabut aja biar suaranya lebih kencang. Ayo, nah, lebih enak suaranya. Radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala'um Man qala umuruhu wa hasuna amaluhu rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari sahabat Sayyidina Abu Safwan Abdullah ibn Busr Al-Aslami, dari Bani Aslam, kabilah Bani Aslam. Radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, baik-baiknya manusia, man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Man, siapa, qala, panjang, umuruhu, umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya, rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala, dan berkata, haditsun hasanun, ini hadits hasan. Jadi khairun nas, mana lagi orangnya? Pada nggak ada. Siapa yang min ma'bi hadza? Wahid, ithnain, thalatha, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, thamani, tis'a, 'ashara. Wahid, ithnain, thalatha, arba'a, khamsa. Khamsata 'ashara faqat. Khamsata 'ashara faqat, cuma 15 orang doang. Mana lagi? 16, 17, 18. Terus dari 18. Terus Alfian mana? Alfian terus
Novi Ramadan mana? Terus Sahel pulang. Terus Abror mana? Mana Abror? Biar. Sakit. Pakai pecinya. Nah, pecinya mana? Nah, sakit Fikri. La haula wala quwwata illa billah. Man tala umuruhu. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya. Jadi nggak salah, emang minta umur panjang nggak salah. Iya, minta umur panjang nggak salah. Yang penting amal perbuatannya baik. Mau ngapain panjang-panjang? Ujung-ujungnya mati kok. Iya, mau ngapain panjang-panjang umur? Ujung-ujungnya mati kalau nggak dibarengi dengan amal baik. Nggak lama lagi, sepanjang-panjangnya nggak lama. Dengerin. Sini dengerin. Panjang-panjangnya kita nggak bakal lebih dari 100 tahun. Habis itu mati. Sampai nanti ke stasiun terakhir, yaitu kematian. Jadi kita ini kan lagi di kereta. Lagi di mana? Kereta kehidupan. Masing-masing ada yang udah turun duluan stasiunnya, ada yang belakangan, ada yang Pak berhenti di mana Pak? Nggak tahu dah, seberhentinya aja. Iya. Nah, itu kita. Dengerin. Jadi siap-siap aja udah. Siap sih. Mau ente jalan terus di kereta mau? Nggak nyampe-nyampe mau? Kagak enak penggal. Mau kan keretanya VIP pakai wush. Ya, yang dari sini ke Bandung tuh cuma setengah jam apa 1 jam. Tetap ada tujuan. Masing-masing udah turun. Ada yang turun duluan. Ada yang anaknya duluan turun. Mau kemana nak? Mau turun Pak. Belum sampai, temenin bapak. Enggak, mau turun duluan. Udah waktunya turun. Ya udah. Fadol. Ada yang kakeknya duluan. Kong mau kemana Kong? Mau turun. Emang udah sampai sini. Udah selesai sih. Stasiunnya sampai sini doang. Iya ya udah pada turun. Kita kapan turun dah? Pasti turun nggak? Pasti. Masa jalan terus keretanya? Ya, jadi khairun nas, sebaik-baiknya manusia, man tala umuruhu. Yang panjang umurnya, yang panjang perjalanan keretanya. Cuma pasti tetap ada ujungnya. Wa hasuna amaluhu, dan amal perbuatannya baik. Jadi hidup kita sebentar, usahakan meninggalkan bekas yang baik. Kita nih misalnya nih di sini kan lama nih. Setahun, 2 tahun, ada udah jalan 3 tahun, ada jalan 4 tahun. 6 tahun gak lama. Jadi bikin kesan terbaik. Setiap kita ketemu orang bikin kesan terbaik. Dimas sama Eja sama Alfian sama, jangan musuhan. Gak lama hidup kita. Di pesantren ntar ganti episode lagi. Kuliah, di kuliah juga gak lama, 4 tahun ganti lagi. Ada yang nikah, ada yang kerja. Jadi jangan bikin kesan buruk, jangan bikin amal buruk, yang bikinlah kesan terbaik. Dulu kita punya teman ya, iya, sekamar orang enak banget, asik gak bohong. Setiap didatengin aneh dikasih makanan juga, waduh, iya. Ada udah sebentar doang bikin onar lagi. Ada tuh bang, 1 tahun doang dia mondoknya bang di sini bang. Nanti kaca masjid dipecahin sama dia bang. Misalnya itu segala apa dihancurin bang, pintu kamar mandi wah porak-poranda, ya nggak enak banget. Cuma sebentar doang, setahun. Iya, misalnya nggak ada sih yang begitu, nggak ada. Cuma yang baik lah pokoknya. Setiap ketemu orang bikin kesan terbaik. Kita nggak lama-lama di sini. Di pondok nggak lama, nanti di kuliah nggak lama, nikah nggak lama. Yang paling lama nanti kapan? Nikah baru. Kalau sudah nikah punya pasangan baru tuh sama suami kita, sama istri kita paling lama. Terserah dah mau gimana keda. Nanti ada segala ini, ada segala itu, macam-macam. Kalau yang lain-lain nggak lama kita. Punya utang bayar, kan nggak enak udah punya.
tinggal di mondok cuma setahun 2 tahun, punya utang, sebut-sebut terus. Itu si anu punya utang di kantin sampai 50 juta misalnya. Misalnya. Atau dia masih punya utang tuh deh, kan gak enak. Iya, kesan buruk. Wa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Busrun bi dhammil ba wa bis sin muhammadah. Al-khamis ashar an sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala ghaba ammi Anas ibn an-Nadr ابن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد ابن معاذ الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس فوجدنا به 89 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا متفق عليه قوله لا يرين الله روي بضم الياء وكسر الراء أي لا يظهرن الله ذلك للناس وروي بفتحهما ومعناه ظاهر والله أعلم. Dari sahabat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata ghaba ammi, ghaib maksudnya nggak ada, nggak hadir, absen atau alfa itu mana dia alfa? Ghaba ammi, absen paman saya. Siapa nama pamannya? Anas ibn Nadr, namanya Anas juga. Radhiyallahu an qitali Badar, ketika perang Badar. Jadi perang Badar pamannya Sayyidina Anas nggak ikut. Faqala, maka beliau berkata, siapa pamannya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghibtu, aku nggak hadir an awal qitalin, pada awal pertempuran. Di awal pertempuran itu perang Badar. Qataltal musyrikina, di mana engkau bertempur dengan orang-orang musyrik. Jadi pertempuran pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya perang Badar. Itu spesial, istimewa, orang-orang yang ikut perang Badar istimewa, disebutnya Al-Badri. Orang yang ikutnya sebutnya Al-Badri. Fulan Al-Badri pernah ikut perang Badar. Itu kebanggaan tersendiri tuh. Itu lebih dari predikat profesor atau S1 Al-Badri. Orang pernah ikut perang Badar. 313 lawan 1000. Nanti bayangin, satu orang lawan 3 berarti kira-kira. Satu orang lawan 3 bagaimana coba? Sedangkan pedang cuma 2, cuma 3 pedang, kagak banyak pedangnya. Kuda cuma 1, cuma 2. Dari 313 cuma ada 2 kuda. Kaum musyrikin lengkap. Kaum muslimin pedang ganti-gantian. Ini tidak berwarna. Jadi 1 lawan 3 orang, 3 orangnya pakai pedang, 1-nya pakai tangan. Iya lebih gimana? Menang. Masya Allah. Hebat kaum muslimin. Jadi dibantu oleh malaikat. Kalau nggak dibantu, udah porak-poranda. Pedangnya cuma 2 apa cuma 3 tuh lagi perang Badar. Ente bayangin ganti-gantian. Buruan dong ayo sini, kayak ente lagi ngambil muruk pasir tuh, macul dia diem aja. Udah gantian dah, aneh-aneh nggak enak, nggak kerja. Ganti-gantian. Kalau pacul banyak enak kan. Ganti-gantian pedangnya, kudanya ganti-gantian juga, udah ente naik kuda, habis itu gantiannya. Ghibtu, aku tidak hadir ketika awal pertempuran yang mana engkau bertempur dengan orang-orang musyrik. La inillahu ashhadani qitalal musyrikin.
Apabila aku diberikan izin, ibarat kata tuh diperlihatkan lagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala pertempuran untuk orang-orang musyrik atau kepada orang musyrik, la yariyannallahu ma asna'. Saya akan perlihatkan. Maksudnya Allah akan melihat apa yang saya perbuat gitu. Jadi nih saya akan buktikan saya nggak omdo gitu. Kadang-kadang ada orang, ya aneh nggak ikut lagi, aduh gimana sih nih? Ya udah ntar besok ikut dah. Besok kayaknya nggak bisa. Sama aja bohong, omong doang. Tapi kalau beliau nyesel nggak ikut perang Badar, perang yang pokoknya nggak ada perang yang lebih dahsyat dibanding perang Badar. Kenapa? Karena awal pertempuran. Perang Qadisiyah misalnya, Qadisiyah lawan orang-orang Romawi, perang lawan orang Persia, lawan orang dahsyat sampai ratus ribu orang. Cuma yang paling dahsyat ya perang pertama, sangat membekas karena bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Persiapannya masih cuma pedangnya sedikit, ini sedikit, menang 1 lawan 3. Jadi la inillahu asyhadani qitalal musyrikin, kalau saya dipersaksikan oleh Allah bertempur dengan orang-orang musyrik di lain hari, maksudnya gitu. La yariyanna Allah akan melihat ma'asna, apa yang aku perbuat. Maksudnya nih nanti aku akan membuktikan kepada Allah, aku nggak ngomong doang. Falamma kana yaum Uhud, maka tatkala tiba perang Uhud, hari di mana perang Uhud akan berlangsung, berkecamuk. In kasyafal muslimun. Apa in kasyafal muslimun? Coba lihat di sini. Bima waqa'in kasyafal muslimun, terbuka lah. Jadi kaum muslimin terbuka maksudnya pertahanannya jebol gitu. Wah jebol gitu ya. Orang tawuran, wah jebol, tahan gimana udah jebol. In kasyafal muslimun, orang-orang muslimin udah porak-poranda. Karena yang mana turun semua, tinggal 3 atau 4 orang. Suruh Rasulullah SAW, itu tungguin di situ, jangan kemana-mana ya. Apapun yang terjadi, diam-diam di situ, di bukit. Ibarat kata di bukit tuh kayak legok situ di lapangan. Jadi yang panah tuh mungkin di masjid gitu, yang perang tuh di bawah situ. Kata Rasulullah, di atas aja ente, jangan kemana-mana. Ya, pas kaum musyrikin udah hancur, udah mundur, orang-orang pada rebutan ghanimah, yang panah ngeliatin dari atas dari masjid. Ya, gimana nih? Orang-orang di lapangan lagi rebutan. Kalau kita diam di sini nggak dapat ntar. Turun semua. Tinggal 3 atau 4 orang atau berapa orang pada turun. Sayyidina Khalid muter dari sono belakang, muter di sono warung mungkin. Ibarat kata kalau di sini diumpamakan perang Uhud, muter sono lewat warung belakang sono Sajumadi, dari belakang udah orang-orang semua. Itu ada jalan kan situ kan yang belakang kelas. Ya, jadi orang-orang kaum musyrikin pada mundur, bukan mundur sebenarnya, taktik, strategi perang. Mundur, kaum muslimin pada serbu ghanimah, ada yang dapat ini, ada yang dapat kuda, ada yang dapat pedang, ada yang dapat perisai, ada dapat baju zirah, mahal baju zirah, baju besi. Langsung, wah mundur lah. Yang panah dari atas lagi di masjid. Ya, pada rebutan nih, akhirnya mereka muter, kaum muslimin yang panah tuh, archernya turun, tinggal 3 orang dari sini belakang datang. Diputerin gunung Uhudnya tuh. Wah di belakang ternyata hancur langsung semua. Yang panah cuma ya udah babat semua sama Khalid bin Walid. Ketika itu belum masuk Islam, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sebelum masuk Islam beliau. Porak-poranda, udah daripada rebutan, pedang pada dijatuhin, hancur semua sama Sayyidina Khalid.
Falamma kana yaum Uhudin inkashafa al-muslimun faqala Allahumma a'tadhiru ilaika mimma sana'a haula. Maka berkata, siapa yang berkata ini? Faqala Anas, Allahumma inni, ya Allah, aku mohon ampun gitu. Ilaika kepada engkau mimma sana'a haula, daripada apa-apa yang dilakukan oleh teman-temanku pada kabur, maksudnya gitu. Bukan kabur sebenarnya, ya tetap namanya strategi ya, lari dulu, nanti harus balik lagi, nggak boleh. Lagi perang tuh kabur nggak boleh. Lagi perang kabur, oh dosa besar. Makanya kalau orang-orang zaman dulu lukanya ada di belakang, wow, udah dihina sepanjang, udah dicengin setiap hari udah. Kalau lukanya di belakang, tebasan pedangnya ada di belakang. Tebasan pedang harus ada di dada, tangan, di muka, di depan. Karena kalau di belakang berarti lagi kabur dia. Lagi kabur, gitu. Harus di depan, serek. Yani ashabu mimma sana a'tadir, aku memohon ampun, maksudnya berikan saya uzur, ilaika kepada engkau, mimma daripada apa-apa, sana'a ula yang dilakukan oleh sahabat-sahabatku. Yani ashabah, yaitu sahabat-sahabat pada kabur soalnya. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, dan aku terbebas dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, yakni al-musyrikin. Tsumma taqaddam, kemudian beliau maju, fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz, dan bertemu dengan Sa'ad ibn Mu'adz. Dan berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, jadi ketemu sama Sa'ad bin Mu'adz, ya Sa'ad ibn Mu'adz, wahai Sa'ad ibn Mu'adz, al-jannatu rabbin nadhr, surga dan dan demi Tuhan saya, demi Tuhan bapak saya, Anas ibn Nadhr, gitu kan maksudnya. Inni ajidu rihaha, sesungguhnya aku menemukan atau mendapati rihaha, aroma surga. Wah, ntar malam ini ya, gerhana, bulannya udah kelihatan dari sini. Masya Allah, blood moon, bulan berdarah, jam 11:30, saksikan live di Yayasan Baitul Izzah Amanah. Selama 80 menit ke depan Anda akan menyaksikan gerhana bulan. Tidur aja karena besok sholat subuh. Yang mau sholat gerhana silakan. Ntar khotibnya Padlan khotib sholat gerhana. Anda pernah sholat gerhana jadi khotib sholat gerhana terus. Udah pernah belum? Sholat habis itu ruku', i'tidal, ruku' lagi, i'tidal lagi, terus jadi ruku' sama i'tidalnya 2 kali. Habis itu langsung khutbah. Gerhana bulan. Apa kalau gerhana bulan bahasa Arabnya? Khusuf apa khusuf? Hah? Pakai kha apa pakai kaf? Kha, khusuf. Kalau masalah pakai kha lupa nih juga. Mana tadi? Fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'adz, maka beliau ditemui oleh Sa'ad bin Mu'adz. Faqala ya Sa'ad, Sa'ad ibn Mu'adz, beliau udah tunggang langgang Sayyidina Sa'ad, maksudnya udah kalah gitu, udah kalah. Udah terluka lah gitu. Al-jannah, surga, rabbin nadhr, dan demi Tuhan bapak saya, maksudnya demi Allah, inni ajidu rihaha, sesungguhnya aku mencium bau surga, min dunia Uhud, di dekat Uhud. Maksudnya pengen nih, saat lihat aneh-aneh pengen maju, lihat nih,
Qala Sa'ad, maka berkata Sa'ad, "Famastata'tu ya Rasulullah ma sana." Saya nggak bisa melakukan, wahai Rasulullah, apa yang dilakukan Anas ini, pamannya Sayyidina Anas. Saya nggak bisa, udah terluka parah, mungkin nggak tahu bagaimana keadaannya, atau mungkin udah kena pedang apa gimana. Qala Anas, jadi Sayyidina Sa'ad minta maaf sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya nggak bisa ngelakuin. Gimana nih, maafin saya. Maka qala Anas, berkata Sayyidina Anas yang tadi, fawajadna bihi bid'an. Sayyidina Anas maksudnya ponakannya. Fawajadna, gimana sih? Ini Anas yang mana nih? Jadi Sayyidina Anas ponakannya. Qala Anas, maka berkata Sayyidina Anas, fawajadna bihi, kami menemukan di tubuhnya, tubuh paman saya, bid'an, sekitar wa thamanina, 80 darbatan bisayf, tebasan pedang. Dahsyat. 80 tebasan pedang. Au ta'natan birumhin, atau ta'nah, tusukan, birumhin, dengan tombak. Jadi auramyatan, atau lemparan, bisahmin. Lemparan apa? Saham. Saham itu anak panah. Jadi dorbah buat pedang, ta'nah buat tombak, ramyah buat panah. Jangan samain, jangan sampai nggak bisa bedain. Dorbah itu pukulan, tebasan pedang, doroba yatribu bisayf. Kalau ta'ana yat'anu birumah. Kalau rama yarmi bisiham. Siham tuh anak panah. Jangan bedanya, jangan samain. Ya, catat itu. Kalau dorba buat pedang, ta'na buat tombak, romyah buat anak panah. Saham itu anak panah. Wa wajadnahu qad qutila. Dan kami menemukannya qad qutila, telah terbunuh. Udah hancur badannya, 80 tusukan. 80 tebasan pedang, hancur badannya, nggak bisa dikenalin, udah daging cincang. Nasallallahu alaihi wa sallam. Wa mathala bihil musyrikun. Apa wa mathala? Ini nggak tahu masalah. Wa masalah mungkin tamsil kali. Ini nggak tahu di sini. Syarahnya juga. Wa mathala bi tasydidil muthallata bihil musyrikun hatta khafiya ala ahli. Ini nggak tahu masalah apa artinya. Maksudnya aneh tahu, cuma nggak tahu yang di sini apa. Karena masalah bisa dijadikan maksudnya tamsil. Ibarat kata tuh buat perumpamaan nih, apa namanya, Anas tuh. Anas. Kalau disebut pemberani Anas itu namanya tamsil. Atau masalah yang lain aneh nggak tahu. Masalah di sini nggak tahu artinya. Orang-orang musyrik. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananihi. Dan tidak ada yang mengetahui, fama, tidak ada, arafahu, yang mengetahuinya, ahadun, seorang pun, illa ukhtuhu, kecuali saudara perempuannya. Bibananihi, lewat jari-jarinya. Jadi mukanya udah hancur, badannya udah hancur, nggak bisa dikenalin. Ini siapa nih udah hancur badannya? Daging cincang, cek, pedang semua, brok. Itu kalau perang emang begitu. Aneh pernah ngeliat kadang-kadang tuh ada orang-orang nggak tahu kenapa suka ngelihat orang tabrak. Biasanya driver ojol ada tabrakan langsung trek, rekam tabrakan, info nih ada tabrakan di jalan tol nih, info gitu. Aneh punya temen ya, di temen WhatsApp gitu. Driver ojol kalau lihat statusnya, kalau nggak isinya yang aneh-aneh lah pokoknya tentang pelanggan ojeknya. Kemudian atau isinya itu apa namanya, orang-orang tabrakan, orang-orang tawuran, info nih tawuran ada di jalan ini nih, hati-hati yang lo.
Iya. Orang yang habis tahu nih pelakunya nih, ini orang korbannya nih. Di video ini nama dia, Allahu Akbar walillahilham, itu tangan nggak tahu di mana, itu kaki nggak tahu di mana. Begitu kira-kira, lebih parah lagi nih. Fama arafahu ahadun, tidak ada yang mengetahui seorang pun. Kagak ketemu, nggak ada KTP-nya, bawa KTP nggak. Hancur mukanya, hancur badannya, tangannya nggak kelihatan. Illa ukhtuhu, kecuali saudara perempuannya. Jadi kalau habis perang itu nanti ada orang tim medisnya datang, saudara-saudaranya, mana suami saya, mana abang saya, mana adik saya, mana bapak saya, nyariin itu. Iya. Wah, ketika kalau orang muslim beriman, senang dia terbunuh, bukan sedih, senang. Terbunuh alhamdulillah masuk surga maksudnya. Kalau orang musyrik, wah nangis. Kemudian dilihat, mana nih saudara saya nih, si Anas. Dilihat, mana nggak ada, badannya nggak ada, cuma ada ini jari siapa ini jarinya, diambil jarinya. Wah ini dia, ini jari abang saya, tinggal jarinya doang. Illa ukhtuhu bibanani, kecuali saudara perempuannya bibanani. Mungkin tangannya nggak tahu di mana, tangannya ada jarinya, ada cincinnya mungkin. Nah ini cincin paman saya, tinggal berarti udah nggak ada, udah masuk surga berarti. Qala Anas, berkata Sayyidina Anas, kunna nara, kami melihat, au nadhun, atau mengira anna hadhil ayah, bahwasanya ayat ini yang akan dibacakan, nazalat, turun, fihi, sebab paman saya. Sebab paman saya ini yang berperang mati-matian. Itu maksud kalimat bertempur sampai titik darah penghabisan. Sampai enggak ada bersisa darahnya udah. Kalau kita kan sampai titik darah, sampai udah ngos-ngosan udah capek. Ya belum, sampai mati harusnya. Nazalat bihi wa fi asbahihi, turun sebab pamannya, maksudnya sebab pamannya tadi itu terbunuh. Wa fi asbahi, atau yang sepantarnya, atau yang sepertinya. Ada orang-orang kayak begitu, ada. Sayyidina Abu Jandal yang ketika perang itu sini semua kayak landak, mithlul kunfuz, disebutin kata Quran itu mithlul kunfuz, semua nih dari pala belakang ini semua panah isinya demi melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan dikira Rasulullah cemen ya, Rasulullah itu pemberani. Sahabat radhiyallahu anhum ketika lagi perang berkecamuk, idza hamyal waqis tatarrasna bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perang berkecamuk, kami menjadikan Rasulullah tameng. Jadi orang pada ngumpet di belakang Rasulullah. Rasulullah sendirian pegang pedang. Sini di belakang. Dahsyat. Cuma ya ada sahabat Nabi yang benar-benar udahlah mau gimana, udah mati aja mendingan sekalian di depan Rasulullah. Jadi Rasulullah dilindungin begini di depan. Ya Rasulullah udah, ini biar ada dilindungin. Kunna nara, kami melihat, au nazunnu, atau mengira, anna hadhil ayat, bahwa ayat ini nazalat, turun, fihi, sebab ini paman, wa fi asbahi, dan yang seperti beliau. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, daripada orang-orang mukmin, rijalun, ada orang-orang laki-laki, sadaqu, yang tulus, ma'ahadullah alaih, apa yang mereka janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi janji kepada Allah, ya Allah, saya akan serahkan hidup ini untuk engkau, badan ini punya engkau dan akan kembali kepada engkau. Itu maksud dari kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup, mati, salat, semua ibadah, gerak-gerik kita untuk Allah. Mau ngapa-ngapain niatin buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kehilangan harta demi Allah, harus kehilangan nyawa demi Allah, harus kehilangan waktu demi Allah Subhanahu, harus kehilangan apapun itu, emang semua punya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Andaikan harus mati, ya mati karena Allah, nggak apa-apa. Mondok mati, ya nggak apa-apa. Lagi nuntut ilmu kok. Ini ilmu untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak apa-apa. Nah, sholati, enggak usah takut ya mati gimana? Ya enggak apa-apa. Kalau untuk Allah Subhanahu, lu mati untuk pacarnya.
Demi kamu aku akan rela berkorban apapun. Bahkan jiwa raga aku kuserahkan demi buat apa? Mati konyol. Iya. Buat pacarnya. Bela-belain. Nas'alullah al-afwa. Ya ada begitu. Ada gak? Ya. Dia rela menjual agamanya demi pacar, demi istrinya. Jadi istrinya kaburannya pernah ketemu ojek online, driver apa, gokar apa grabcar nggak tahu lah. Ya begitu, istrinya kabur nggak tahu kemana. Saya akan mencari istri saya kemanapun. Saya harus mendapatkan cintanya kembali. Saya akan semua. Sampai dia masuk ke restoran, masuk Buddha, nanya semua kiai tolong ya istri saya balikin lagi. Saya tuh sangat mencintainya. Allahu Akbar, sampai sebegitunya. Kayak nggak ada cewek lain aja. Itu dia. Sampai itu, saya udah pengen masuk ke restoran. Kalau ini pendeta bisa cari istri saya akan masuk ke restoran. Ya udah ke restoran aja berarti udah kafir, udah begitu. Nasallallahu alaihi wasallam. Faminhum man qadha nahbah. Di antara mereka man qadha nahbah, ada yang kehilangan nyawanya. Qadha menumpas, qadha itu menyelesaikan maksudnya. Nahbah kematiannya, hidupnya. Wa minhum man yantazir, dan sebagian mereka ada yang menunggu. Maksudnya ada yang selamat juga lah. Berperang ada yang selamat. Wa ma badalu tabdila, dan mereka tidak mengganti apapun. Artinya tetap istiqomah. Wa ma badalu tabdila. As-sadis ashar an Sayyidina Abi Mas'ud Uqbah ibni Amr al-Ansari al-Badri. Nah, beliau itu al-Badri, gelarnya al-Badri. Berarti beliau ikut perang Badar. Ini enggak ada yang bisa nandingin. Jadi orang-orang yang paling mulia itu pertama para nabi tentunya, kedua sahabat. Sahabat yang mana? Pertama Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina kemudian al-asyaratul mubasysyaruna bil jannah atau baqi sittatil baqina minas sahabat sittatil baqin yang kita sebutin di baca hizib itu. Sa'ad bin Ubadah, yang lain-lainnya. Siapa lagi? Ini kalau di ini lupa. Pokoknya yang sisanya 6 itu kan ada 10 yang dijanjikan masuk surga. Yang 4 Khulafaur Rasyidin, yang 6 baru namanya Sittatul Baqin al-Kiram. Kemudian setelah beliau 10 orang, kemudian para sahabat yang ikut perang Badar. Mereka adalah manusia-manusia paling mulia. Setelah perang Badar, perang itu yang paling mulia urutannya. Nggak ada yang bisa nandingin mereka kemuliaannya. Radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatus sadaqati kunna nuhamilu ala zuhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir faqalu mura'in wa ja'a rajulun akhar fatasaddaqa bi sa'in faqala inna Allaha la ghaniyyun 'an sa'i hadha fanazalat alladhina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi as-sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum muttafaqun 'alaihi wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu